Sebenarnya, bagaimana bisa seperti ini? Isabel tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Begitu ibu Isabel selesai menyusun kasurnya, menyuruh Isabel untuk berbaring agar menjadi lebih nyaman. Melihat ibunya yang begitu perhatian menjaga dia, hati Isabel menghangat. Meskipun keluarga Hosashi semua begitu jahat, tetapi maka akan bagaimana lagi? Setidaknya masih ada ibunya yang begitu menyayanginya. Ibunya selain memiliki hati yang begitu lembut, berbuat baik dan pada akhirnya dipergunakan orang lain. Tetapi dia benar-benar sangat berusaha. Isabel berbaring di atas kasur. Di bawah pinggang masih terdapat bantal. Semua kelelahan dia seketika menghilang. Ibunya duduk di samping Isabel, membantu memijit kakinya. Sembari memijit, sembari berkata, "Selama hamil, maka tubuhmu akan membengkak. Ibu akan memijitmu. Kamu jangan takut." Beberapa hari ini, ibu selalu melihat buku tentang ibu hamil. Meskipun seumur hidup ini, ibu tidak memiliki keberuntungan untuk bisa melahirkan seorang anak. Tetapi, ibu pasti akan bisa menjaga dirimu dan anakmu. Mendengar perkataan ibunya, mata Isabel sudah mulai membasah. Ibu juga beristirahatlah. Kita bicara seperti ini. Isabel menarik tangan ibunya, menyuruh untuk berbaring bersama dengannya, dan melanjutkan permasalahan tadi. Mengapa ayah tidak bisa memiliki kemampuan untuk memiliki anak? Pada saat kamu berumur 4 tahun, terjadi sesuatu kepada ayahmu. Tetapi, tidak tahu apakah kamu masih memiliki kesan. Pada saat itu, ayahmu melakukan operasi, menghabiskan uang 80 juta. Dan karena masalah ini, juga paman dan bibimu selalu membawa hal ini selama 20 tahun lamanya. Ibu Isabel menghembuskan nafas kembali berbicara. Aku sudah menikah selama beberapa tahun dan masih tidak memiliki anak. Jika dikatakan tidak curiga, maka tidak akan mungkin. Terlebih lagi, saat itu, nenekmu terus-terusan memintaku untuk memiliki anak. Maka dari itu, aku juga sudah memeriksanya. Tubuhku normal. Tetapi nenekmu tidak percaya. Selalu mengatakan jika aku sudah membayar dokter tersebut, membawa bukti palsu. Isabel mendengar serius. Ibu Isabel dengan tidak berdaya. Setelah selesai melakukan operasi, dokter juga memeriksa masalah reproduksinya. Dan hasilnya tidak bisa memiliki anak. Hal ini, jika diketahui ayahmu, maka dia pasti akan begitu sedih. Dan pada saat itu, masih menghadapi operasi yang lebih besar. Aku khawatir jika dia mendengar hal ini,
akan tidak bisa menerimanya. Maka dari itu, menyuruh dokter untuk menyembunyikan hal ini. Lalu, setelah operasi, disibukkan untuk proses pemulihan. Permasalahan ini juga sudah tidak pernah dibahas. Begitupun banyak tahun ini. Aku dan ayahmu juga sudah sampai ke umur ini. Memiliki penerus atau tidak, sudah melihat datar hal ini. Ibu ada seorang putri sepertimu sudah cukup. Isabel dengan segera mengangkat badannya. Hal ini ternyata seperti ini. Ibunya yang selalu terkena amarah karena berita palsunya, dan ayahnya yang tidak bisa memiliki anak, malah selalu menyimpan keinginannya dari ibu. Masih berpikir untuk memiliki anak. Sepertinya melihat datar kepada penerus hanyalah ibu seorang, bukan? Ayahnya sama sekali tidak memiliki pemikiran ini. Ini terlalu mengejutkan. Orang yang bisa memiliki anak dimarahi selama begitu lama, dan orang yang tidak bisa melahirkan malah kesana kemari menggoda. Dikatakan langit memiliki mata. Ibu Isabel melihat raut wajah Isabel. Masih mengira Isabel mengkhawatirkan kondisi tubuh ayahnya. Dengan cepat tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir, dia hanya tidak bisa memiliki anak, tidak memiliki hal buruk lainnya. Bukankah kami sudah memiliki putri yang begitu berbakti seperti dirimu, bukan?" Isabel memutarkan kepala melihat ke arah ibu. Karena terlalu berat kerja dan melakukan pekerjaan rumah, sudah membuat wajah cantiknya menjadi lebih cepat menua. Isabel melihat seluruh pengorbanan ibunya dan terganti oleh pengkhianatan. Hatinya benar-benar merasa sakit. "Ibu, lihatlah, ibu bahkan sudah tua." Isabel dengan begitu sakit melihat ke arah ibunya. Karena sudah kenyang dan tidak memiliki hal apapun yang dilakukan, "Ayo pergi. Aku akan membawa ibu melakukan perawatan." Ibu sudah berada di umur ini. Untuk apa lagi melakukan perawatan? Memalukan. "Jangan pergi." "Tidak." Wajah Ibu Isabel memerah berkata, "Ibu tidak mau pergi, memalukan." Isabel dengan segera berpura-pura marah. Ibu tidak boleh berbicara seperti ini. Ibu sama sekali tidak tua. Ibu hanya bekerja terlalu keras demi keluarga. Ditambah lagi, menunggu hingga kau melahirkan. Anakku akan bertanya, "Mengapa nenek begitu tua?" Ibu katakan, "Bagaimana aku menjelaskannya kepada anakku?" Ibu Isabel dengan segera tidak bisa berkata apa-apa. Isabel menatap ibunya. Dengan segera memegang pundak ibunya dan berkata, "Ibu, sebagai seorang wanita harus memperlakukan dirinya sedikit lebih baik. Ibu berdandan menjadi lebih cantik. Ayah juga menyukainya, benar kan?" Mendengar Isabel menyebut ayahnya,
Ibu Isabel tanpa keraguan langsung menganggukkan kepalanya. Isabel berkata dalam hati, "Ibu, jika ibu tahu ayah sudah mengkhianati ibu akan berbuat seperti apa?" Isabel sudah membereskan barangnya dan membawa ibunya keluar. Dia harus berbuat baik kepada ibunya, harus memberikan kembali kepada ibunya apa yang ibunya dahulu kehilangan. Isabel membawa pemikiran seperti ini, membawa ibunya untuk mengejar kecantikan terbesarnya yang sudah dia lewatkan. Ravindra berdiri di depan jendela. Pandangannya jatuh ke arah Isabel dan ibunya. Dia tidak tahu apa yang ingin Isabel lakukan. Tidak peduli dia melakukan apa, dia pasti akan mendukungnya. Di luar sana terdengar suara ketukan pintu. Nando berjalan masuk. "Presdir, Nyonya muda dan Nyonya tua pergi melakukan perawatan." "Aku sudah tahu." Ravindra memejamkan matanya. Sinar rembulan jatuh kepada wajahnya, membuat dia tidak mengerti apakah itu perasaan hangat atau lainnya. Nando menaikkan kepala, melihat Ravindra, lalu dengan cepat segera menundukkan kembali wajahnya. Wajah presdirnya begitu mempesona. Jangankan lawan jenis, bahkan sesama jenis pun pasti tetap membawa kesan yang sangat kuat. Presdir selalu mengetahui jika dia memiliki wajah yang mempesona. Maka dari itu, dia tidak menyukai jika ada orang yang selalu menatapnya tidak bergeming. Tetapi itu hanyalah peraturan dahulu. Sekarang peraturan tersebut seperti sudah dipecahkan oleh orang. Dan yang memecahkan peraturan tersebut bukanlah orang lain, melainkan istrinya sendiri. "Ikuti dia, harus hati-hati melindungi dia," jari Ravindra secara perlahan menyentuh kaca. Tidak peduli apa yang dia lakukan hari ini, biarkanlah dia melakukannya. "Baik, Presdir." Nando memberi hormat dan pergi meninggalkan. Baru saja Nando bersiap untuk meninggalkan, melihat di luar sana terdapat orang yang berjalan kemari. Di sebelah telinganya sendiri berkata satu kalimat. Nando dengan segera menaikkan kepalanya, melihat Ravindra. "Ada hal apa?" Ravindra mengerutkan alisnya, lalu mengikuti arah pandang Nando. Nando menjawab dengan hormat, "Presdir, sepertinya Tiffany selalu mencarimu." "Tiffany?" Ravindra menaikkan sudut bibirnya membuat senyuman penuh arti. Menggoyangkan tangan menyuruh Nando pergi. Nando membawa yang lainnya, dengan cepat pergi meninggalkan ruangan. Keluarga Hossashi ternyata memiliki kepribadian yang sama. Ravindra memutarkan badan mengganti baju, berniat untuk pergi ke bar. Tidak ada Isabel di sisinya, dia merasa tidak memiliki apapun yang bisa dilakukannya. Isabel membawa ibunya dengan bahagia pergi melakukan perawatan. Begitu turun, sudah dikerumuni oleh begitu banyak orang. Dikerumuni oleh orang-orang yang menjelaskan pelayanan dan produk mereka masing-masing.
Isabel sudah terbiasa dengan pemandangan ini. Langsung menunjuk satu toko dan berkata, "Ingin mengambil paket ini? Buatlah ibuku menjadi lebih cantik." Tetapi harga paket ini, manajer toko tersebut melihat ke arah Ibu Isabel. Hati Ibu Isabel merasa sakit. Harga perawatan ini begitu mahal. Isabel demi kenyamanan, hari ini menggunakan pakaian yang lebih santai. Tidak memakai barang bermerek apapun. Dan ini merupakan baju yang benar-benar dijahit secara langsung. Maka, dari itu tidak memiliki logo. Dan Isabel tidak berpikir jika karena hal ini membuat orang tersebut memandang rendah dirinya. Isabel tidak ingin merasa ibunya mendapat tatapan mengejek. Langsung mengeluarkan dompet, menggesek kartu untuk membayar, apakah boleh? Begitu manajer toko tersebut melihat dompet Isabel, matanya berbinar. Ini merupakan Hermes keluaran terbaru. Dengan cepat manajer toko berbicara dan tersenyum. Iya, maafkan mulutku, tidak bisa berbicara. Mohon Anda jangan memperdulikannya. Aku akan menyuruh orang yang paling hebat untuk memberikan pelayanan kepada Anda. Isabel tidak mengetahui dari mana manajer itu bisa melihat orang. Dia hanya tersenyum. "Baik, bawalah ibuku. Aku cukup duduk di luar." Bagaimana jika Anda juga melakukan satu untuk beristirahat? Manajer toko tidak berhenti menawarkan produk tokonya. "Tidak perlu. Aku sudah memiliki ahli kecantikan sendiri. Dan aku tidak memakai peralatan kecantikan dari luar." Isabel tersenyum menolak. "Aku sedang hamil. Maka dari itu, aku menggunakan produk kecantikan perusahaanku sendiri." Manajer toko tersebut mendengar perkataan Isabel, membuka lebar-lebar mulutnya. Sama sekali tidak tahu harus berkata seperti apa. Ahli kecantikan pribadi dan produk kecantikan sendiri. Benar-benar sangat berkelas. Isabel memutarkan badan mengambil satu buku, bersiap untuk menghabiskan waktu di sana. Ternyata mengatakan sudah memiliki orang yang memberikan perawatan secara pribadi masih tidak membuat manajer itu menyerah. Manajer toko ini menarik ahli kecantikan masuk ke dalam ruangan. "Manajer, untuk apa Anda menarik aku?" Ahli kecantikan itu berbicara. "Pelanggan ini sepertinya memiliki begitu banyak uang. Kamu coba melakukan promosi kepadanya. Apakah matamu buta? Kamu tidak melihat pada saat nyonya itu mengeluarkan dompetnya? Handcreamnya adalah produk kelas atas." Manajer toko itu melihat kejam ahli kecantikan. Semangat menawarkan produk memang baik, tetapi harus melihat siapa yang kamu tawarkan. Status seperti nyonya ini tidaklah sederhana. Ahli kecantikan tersebut terdiam. Ibu Isabel baru pertama kali melakukan perawatan kecantikan. Di matanya, perawatan kecantikan seperti ini tidaklah ada. Maka dari itu, Ibu Isabel selalu tidak setuju dan berakhir berbaring di atas ranjang kecantikan. Tangan dan kakinya bahkan tidak memiliki tempat untuk diletakkan.
Jika Isabel tidak memilih paket paling mahal dan sudah membayarnya terlebih dahulu, ahli kecantikan pasti mereka hanya datang untuk mencoba. Demi membuat Ibu Isabel rileks, ahli kecantikan mulai ngobrol dengannya. "Nyonya, tadi apakah adalah putri Anda? Sungguh cantik." Mendengar terdapat orang yang memuji putrinya, Ibu Isabel merasa jauh lebih senang dibanding terdapat orang yang memuji dirinya. Tersenyum berkata, "Benar, putriku sangat baik." "Putrimu terlihat begitu memiliki uang. Dia melakukan pekerjaan apa?" Ahli kecantikan merasa penasaran dan bertanya. Bisa begitu sembarangan memilih produk kecantikan seharga 6 juta pastinya bukanlah orang miskin. Dia adalah karyawan perusahaan Kitadara Finance Group. Meskipun Ibu Isabel dipuji oleh ahli kecantikan, tetapi pemikirannya sangatlah jelas. Tidak bisa sembarangan membocorkan identitas menantunya. Tetapi, meskipun begitu, ahli kecantikan begitu terkejut. Astaga, ternyata dia bekerja di perusahaan Kitadara Finance Group. Pantas saja, orang yang bisa bekerja di sana pasti merupakan orang yang memiliki banyak uang.